Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Bertemu kembali di mata kuliah program komputer. Pada hari ini kita akan membahas tentang vektor. Jadi di dalam Octave itu ada penulisan vektor, di mana untuk vektor ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki suatu nilai, ya. Nah, di dalam materi program komputer yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita membuat suatu vektor. Nah, ada contoh-contoh vektor, misalnya vektor A, vektor B, vektor C, dan seterusnya. Nah, vektor A, B, dan C itu merupakan variabel. Nah, untuk menuliskan vektor, seperti yang sudah dijelaskan pada materi teori, kita menuliskan dengan cara contoh. Di sini saya memiliki variabel atau vektor A. Vektor A ini kita tulis kurung tegak, ya. Vektor A sama dengan kurung tegak 1 spasi 2 spasi 3 spasi 4. Nah, ini, ya. Nah, ini disebut vektor baris. Kalau penulisan untuk vektor baris, kita menulisnya kurung tegak 1 spasi 2 spasi 3 spasi 4. Atau kita juga dapat menuliskan dengan cara vektor A sama dengan 1,2, 1,2,3,4 kurung tegak enter. Ya, ini untuk penulisan vektor A, ya, vektor baris A. Kemudian untuk membuat vektor kolom, cara penulisan untuk vektor kolom adalah, misal saya punya nilai B, ya, vektor B sama dengan kurung tegak 1 titik koma 2 titik koma 3 titik koma 4. Nah, ini untuk penulisan vektor kolom. Jadi untuk menulis vektor baris itu ada dua cara yang digunakan, yaitu kita menulisnya kurung tegak, kemudian nilai 1, ya, atau nilai pertama, spasi nilai kedua, spasi nilai ketiga, spasi nilai keempat, dan seterusnya. Atau kita juga bisa menulisnya dengan cara kurung tegak 1, ya, nilai pertama, koma, nilai kedua, koma, nilai ketiga, koma, nilai keempat, dan seterusnya. Itu untuk penulisan vektor baris. Sedangkan untuk menuliskan vektor kolom itu hanya ada satu cara, yaitu dengan cara, di sini contohnya adalah B sama dengan kurung tegak 1 titik koma 2 titik koma 3 titik koma 4 dan seterusnya. Ini nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat, dan seterusnya. Itu. Kemudian operasi pada vektor. Jadi ada beberapa operasi pada vektor. Yang pertama adalah transpose, ya. Transpose dari vektor. Misalnya kita ingin membuat transpose vektor A, ya. Nah, transpose maksudnya adalah mengubah bentuk dari vektor tersebut. Yang awalnya vektor kolom bisa kita ubah menjadi vektor baris, atau sebaliknya vektor baris kita bisa ubah menjadi vektor kolom. Contoh di sini adalah saya akan mengubah vektor A kecil menjadi vektor kolom, ya. Ya, sehingga saya tulis, misalnya saya sebut Y adalah vektor transpose dari vektor A. Ya, maka saya tulis A, Y sama dengan A aksen, ya, petik 1. Nah, ini petik 1, kemudian kita enter, merubah menjadi vektor
kolom, ya, di mana nilai Y itu sama dengan nilai vektor B. Vektor Y nilainya sama dengan vektor B. Nah, ini, atau saya tulis misalnya saya mau melakukan transpose dari vektor B. Nah, saya katakan saja vektor X, ya, sama dengan transpose dari vektor B. Bentar. Sehingga bentuk vektornya adalah vektor baris. Jadi B tadi itu adalah vektor kolom, kemudian kita transpose menjadi vektor baris. Kemudian ada perkalian vektor dengan skalar, ya, di mana skalar itu memiliki nilai, ya, tetapi tidak memiliki arah. Contoh misalnya kita mau mengalihkan vektor B dengan nilai skalar. Nilai skalar itu bisa bilangan real, ya. Ada min, kemudian koma, kemudian bilangan asli 0 sampai seterusnya. Pembuatannya, penulisannya, misalnya kita hitung vektor B, nah, kita tulis dulu, misalnya kita buat vektor T, ya, sama dengan vektor B dikali 3. Nah, hasilnya adalah ini, ya, 3, 6, 9, 12. Vektor B yang mana? Tadi vektor B itu adalah di sini vektor kolom 1, 2, 3, 4. Vektor kolom, ya. Yang ini kemudian kita kalikan dengan 3, sehingga 3 dikali 1 ini hasilnya 3. 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 9, dan 3 kali 4 12. Itu perkalian vektor dengan skalar. Nah, kemudian bagaimana jika kita menjumlahkan vektor, ya, penjumlahan dan pengurangan vektor. Misal saya buat F adalah penjumlahan dari vektor B dengan bilangan skalar. Misalnya saya buat B ini ditambah 2. Hasilnya 3, 4, 5, 6. Ya, karena 2 ditambah 1, 3, 2 ditambah 2, 4, 2 tambah 3 sama dengan 5, 2 tambah 4 sama dengan 6. Atau kita kurangkan, misalnya saya kurangkan vektor F. Saya tulis, saya sebut saja vektor D sama dengan vektor F dikurangi 3. Ya, hasilnya 0, 1, 2, 3, karena 3 dikurang 3 sama dengan 0, 4 kurang 3 sama dengan 1, 5 kurang 3 sama dengan 2, dan 6 kali 3 sama dengan 3. 6 kurang 3 sama dengan 3. Ya. Nah, itu adalah operasi yang ada di vektor. Ya, kemudian ada operasi penjumlahan vektor dengan vektor. Nah, untuk menjumlahkan vektor dengan vektor, ketika kita menjumlahkan satu vektor, ya, A dengan vektor B, ya, itu akan bisa menghasilkan vektor. Atau untuk menghasilkan nilai vektor, itu vektor yang dijumlahkan haruslah sama, harus sama tipe vektornya. Contoh, vektor baris dengan vektor baris, ya, atau vektor kolom dengan vektor kolom. Tetapi ketika kita akan menjumlahkan vektor baris dengan vektor kolom, dia akan menghasilkan matriks atau array. Nah, contoh saya ingin menjumlahkan vektor A dengan vektor A kecil. Nah, jadi vektor A besar dengan vektor A kecil. Saya jumlahkan, misalnya H sama dengan
A ditambah A besar. Hasilnya adalah 2, 6, 2, 4, 6, 8. Ya, ini hasilnya. Jadi, karena A itu adalah vektor baris dan A besar itu adalah vektor baris juga, maka ketika dijumlahkan, H sama dengan A plus A. Nah, kita coba lihat nilainya A, kemudian A besar. Ketika kita jumlahkan 1 ya, A plus A kecil plus A besar. Ya, di sini 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 ditambah 3 sama dengan 6, 4 tambah 4 sama dengan 8. Ini. Kemudian ada perkalian vektor dengan vektor. Ya, di sini untuk bisa mengalikannya itu harus berbeda ya. Jadi vektor baris dikalikan dengan vektor kolom. Contoh saya buat V sama dengan vektor A dikali vektor B, di mana hasil dari perkalian ini akan membentuk skalar. Nah, ini A dikali B sama dengan 30. Jadi nilai yang dihasilkan adalah skalar. Ya. Cara perhitungannya secara manual kita akan lihat. Ya. Ini vektor A dan vektor B. Ya. Nah, cara perhitungannya adalah ini A dikali 1 ditambah A dikali 2 ditambah A dikali 3 ditambah ini 4 dikali 4. Cara perhitungan manualnya yaitu vektor A dikali vektor B, yaitu nilai 1 ya, nilai 1 dikalikan nilai 1 pada vektor B ditambah nilai 2 pada vektor A dikalikan dengan nilai 2 pada vektor B, kemudian nilai 3 pada vektor A dikalikan dengan nilai vektor 3 pada vektor B, dan vektor nilai keempat vektor A dikalikan dengan nilai keempat dari vektor B. Nah, ini dijumlahkan semuanya sehingga 1 ditambah 4 sama dengan 5, 5 ditambah 9 sama dengan 14, kemudian 14 ditambah 16 sama dengan 30. Untuk perkalian vektor dengan vektor itu adalah harus vektor yang berbeda tipenya ya. Ini contohnya vektor baris dengan vektor kolom, di mana hasilnya adalah bilangan skalar. Demikianlah untuk praktikum kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di praktikum selanjutnya dengan materi matriks ya, atau array. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.